datang kembali di video kita kali ini di True Story TV. Dengan gue Frankie. Bersama gue William. Kali ini kita akan membahas tentang Billy the Kid, seorang penembak jitu yang membunuh lebih dari 20 orang saat dia masih muda. Masih muda. Gimana pembahasannya? Tonton video ini sampai habis. Penjahatnya adalah Henry McCarthy atau yang dikenal sebagai Billy the Kid. Ia lahir pada tanggal 23 November 1859 di New York City, Amerika. Sedikit informasi yang kita tahu tentang kehidupan dia bisa dipanggil sebagai Henry Antrim atau William H. Bonney. Ia mempunyai perawakan yang badan ramping, rambut pirang, mata biru, dan memakai topi ciri khasnya sombrero dengan pita di bagian kanannya. Kali ini gue pengen kasih tahu juga nih sedikit latar belakangnya ya. Sedikit latar belakang ini. Jadi di sini itu si Billy the Kid ini yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal atau single parent. Kalau di luar negeri single parent. Terus juga dia ini dari Wichita, Kansas tinggalnya. Dia masih anak-anak masih di Wichita tapi juga udah bermigrasi ke Meksiko. Mungkin kalau misalnya kita berkaca dari video kita pertama, dia sama kayak Charles Ponzi itu dia migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik mungkin ya. Itu juga karena mungkin cuman punya seorang ibu tunggal juga, jadi mungkin ibunya mesti cari kerja juga sih, dia masih cari kerja sih. Terus juga dia memang anaknya cukup cepat beradaptasi ya, jadi walaupun pindah ke Meksiko atau kemana pun kayak sih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-temannya gitu. Terus juga ibunya menikah lagi, jadi dia si Billy ini punya ayah tiri. Ibunya menikah lagi, tapi sayangnya tidak lama kemudian ibunya meninggal karena TBC pada 1874. Dan juga si Billy mau tidak mau ya jadi yatim ya, karena orang tuanya udah meninggal satu sih. Lebih tepatnya dua-duanya sih, karena kan dia dibesarkan itu oleh ibu tunggal, dan juga ibunya meninggal karena penyakit TBC, dan otomatis dia hanya mempunyai ayah tirinya saja. Iya, tapi Billy ini mungkin nggak terlalu suka diasuh sama ayah tirinya ini ya. Jadi dia pergi dari asuhan ayah tirinya itu, dan si Billy ini tinggal di panti asuhan. Jadi dia kabur dari rumah dan tinggal di panti asuhan. Jadi dia mungkin lebih nyaman kalau misalnya di panti asuhan, mungkin dia mendapatkan banyak teman. Kalau misalnya dia bersama ayah tirinya, mungkin dia juga mungkin tertekan atau ya yang karena nggak punya hubungan darah, jadi dia merasa nggak enak sepertinya gitu. Terus juga karena lama-lama yang mulai gimana ya, lingkungannya juga cukup keras ya untuk anak seumuran ini sih. Jadi di yang materi kita ini, yang saya rangkum ini, lingkungan yang keras dan kasar membuatnya melakukan kejahatan dan mencuri. Jadi pengaruh lingkungan lah gitu ya. Ya, karena terjadi juga di Indonesia juga, mohon maaf, banyak anak yang berkenom itu melakukan kejahatan karena kurangnya kasih sayang, tapi nggak sedikit juga yang menjadi sukses. Tapi kebetulan yang kita bahas ini adalah anak yang broken home itu, dan dia ke arah negatif. Iya, kalau lebih ke arah negatif jadinya. Di sini di materi kita ini si Henry McCarthy pertama kali berurusan dengan hukum di 1875, dan ketika itu dia dibantu oleh penjahat lokal. Jadi dia punya partner in crime gitu, semacam itu. Ya, jadi dia udah bergabung di dalam lingkungannya itu, dan saat dia melakukan kejahatan itu, penjahat-penjahat itu membantu dia gitu. Karena udah jadi partner kan ya. Terus juga kelompoknya ini diberi nama itu Sombrero Jack. Dan untuk pencuriannya itu semacam pakaian-pakaian Cina gitu. Jadi dia mencuri pakaian-pakaian Cina gitu kan. Terus si Henry ini, dia itu menyembunyikan harta curiannya di dalam kosan. Jadi dia udah pindah-pindah rumah, terus sekarang tinggalnya di kos-kosan gitu. Jadi saat dia udah melakukan pencurian dan hartanya itu dibawa pulang untuk diumpetin supaya tidak ketahuan. Dan juga pemilik kosnya si Henry ini, dia udah mulai merasa curiga dengan Henry dan dia melaporkannya ke sheriff sekitar. Jadi dia udah mulai merasa curiga. Kenapa kok orang ini bolak-balik tapi selalu bawa barang pulang gitu. Jadi dia langsung melaporkan. Mencurigakan. Dan juga sheriff menangkap dia dan dia diberi hukuman ringan. Tapi sayangnya Henry cukup mahir dan dia kabur dari tahanan ringannya ini. Jadi dia diberikan hukuman ringan tapi dia malah lebih memilih kabur kan. Iya. Dan juga si McCarthy kemudian melarikan diri ke kota dan memulai karir baru. Jadi dia udah kabur dari tahanannya dan dia mulai kembali ke karirnya awal gitu. Udah mulai menopang karirnya lebih awal gitu. Dan sebagai dia mencoba menjadi sebagai pembantu pengembala ternak
menjadi penjudi juga. Jadi Saat dia mau memulai karir, tapi dia juga ada sisi negatifnya juga kayak iya, gitu. karena mungkin pengaruh lingkungan dari awalnya kali ya. Terus anggota geng, ia sangat mahir juga menggunakan senjata, jadi dia belajar sama anggota gengnya dengan senapan-senapan gitu. Dan juga dia dijuluki penembak jitu. Iya, itu alasan kenapa dia dipanggil penembak jitu gitu. Terus senjata yang dia pelajari itu namanya senapan Winchester dan pistol Colt. Jadi dia pakai dua macam senjata ini untuk latihannya gitu. Dan juga pada tahun 1877 di bulan Agustus ia melakukan pembunuhan pertamanya ketika terjadi sengketa di bar Arizona. Ibaratnya lagi saat sengketa itu dia melakukan pembunuhan pertamanya kayak gitu. Jadi pertama kalinya dicoba. Terus pada tahun yang sama juga ia menggunakan nama alias William H. Bonney. Jadi dia menutupi identitasnya gitu lah. Ya namanya juga bunuh orang pasti menutupi identitas juga. Ya sama kayak cerita kita di awal itu, dia beberapa kali itu dikenal sebagai Henry Cartim atau William H. Bonney. Yang kemudian juga dia dikenal sebagai Billy the Kid atau The Kid dipanggil. Lebih singkat jadinya The Kid jadi yang dipanggilnya. Karena dia melakukan pembunuhan di usia dia yang masih sangat muda. Sangat muda. Dan Billy the Kid ini pertama mendapatkan reputasi sebagai gunslinger atau jago tembak pada tahun 1878. Ketika ia berpartisipasi dalam perang berdarah di perbatasan Lincoln County, New Mexico. Jadi ini kayaknya langsung chaos banget kayaknya ya, si Mexico, di Mexico di antara perbatasan itu dia mungkin cara tembak dia itu cukup baik dan pandai lah gitu. Makanya dia mendapatkan gelar penembak jitu. Dan konfliknya itu berpusat pada persaingan bisnis antara peternak kebangsaan Inggris John Tunstall dan sepasang konglomerat Irlandia bernama James Dolan dan Lawrence. Perusahaan Dolan dan Murphy yang dikenal sebagai The House telah lama memegang monopoli atas barang perdagangan daging ternak. Jadi di sini udah ada monopoli dagang, tapi jadi konflik juga jadinya kan. Ya, jadinya di antara perbatasan itu ada satu orang yang sudah lama memegang monopoli perdagangan peternakan, dan ada satu orang lagi ingin masuk merebut monopolinya, itu ibaratnya saling rebut lah ya. Terus jadi si Billy the Kid ini dia itu disewa sama orang kaya baru, yaitu yang namanya Tunstall. Orang Inggris ini dia menyewa The Kid ini untuk mempertahankan harta-hartanya gitu. Jadi ada sebuah ketegangan perang gitu. Jadi si The Kid ini disewa Tunstall ini untuk melawan si yang punya The House itu, si John Dolan dan Lawrence itu. Jadi terus juga si The House ini dia juga nggak mau tinggal diam dan dia menyewa sheriff sekitar. Sheriff ini dikawal sama William Brady, jadi dia kayak bosnya di sheriff bos itu lah. Ibaratnya yang satu itu menggunakan jasa kepolisian atau yang pihak berwajib, satunya lagi menggunakan penjahat untuk melindunginya gitu. Penjahat yang ahli senjata gitu. Terus setelah terbunuhnya si Tunstall ini yang gagal dilindungi oleh si The Kid ini, akhirnya The Kid dan beberapa mantan karyawannya membuat sebuah organisasi yang bernama The Regulator, dan mereka bersumpah untuk membalas dendam si Tunstall ini. Ibaratnya karena dia sudah dikasih kepercayaan oleh si Tunstall ini untuk melindunginya, dia gagal dan dia mungkin merasa tanggung jawabnya itu masih kurang, jadi dia akan membalaskan dendam lah ya gitu. Dan di sini juga dikenal sebagai Lincoln County War. Regulator berhasil membunuh Sheriff Brady. Jadi si Sheriff Brady ini yang disewa sama di The House ini, dia berhasil dibunuh sama si Billy the Kid ini. Ya, dia cukup berani lah ya, ibaratnya dia mau berani membunuh sheriff sekitar, atau kan sheriff itu dikenal sebagai polisi lah yang berwajib di di area tersebut. Dan menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk memaksa pasukannya keluar dari The House. Jadi pasukannya si Brady ini, sheriff ini dari The House disuruh keluar terus kayak sih mungkin udah mulai pembantaian kali di situ ya. Ya, ada chaos lah di situ. Dan klimaksnya setelah memakan banyak korban, 5 hari baku tembak di Lincoln, si Billy the Kid ini akhirnya dengan para kelompoknya The Regulator membuat perjanjian damai, dan juga perjanjian damai ini membuat Billy the Kid akhirnya meninggalkan perang dan dia meninggalkan sebuah reputasi. Ya, ibaratnya dia meninggalkan nama lah di situ namanya gitu. Jadi dia punya reputasi jadi nama di situ, jadi The Kid gitu. Dan walaupun gitu juga, tapi dia menjadi sebuah buronan. Jadi buronan gitu. Jadi dia diincar orang juga jadinya. Ya, karena dia membunuh banyak polisi, akhirnya polisi itu memburu dia. Dan yang payahnya lagi, dia sisa hidupnya menjadi seorang pelarian gitu. Jadi dia ya karena buronan jadi pelarian gitu. Dan orang yang paling dicari oleh pihak berwenang. Jadi dia dicari-cari gitu kemana-mana gitu si The Kid ini.
Dan The Kid dikenal karena kepribadian yang santai, tapi ia tidak gentar untuk melontarkan 6 peluru ketika diprovokasi. Jadi dia kalau diprovokasi nembakin orang jadinya. Ya, asal nembak lah. Iya, dalam rentang 4 tahun di antara 1877 sampai 1881, jahat BBPS ini terlihat dalam baku tembak yang mengakibatkan 9 orang mati. Jadi pas masih dalam waktu 4 tahun itu jadi bisa ngebunuh 9 orang. Lebih, harusnya kalau misalnya digabung-gabung total-total udah lebih dari 10 lah ya. Tapi setidaknya 4 di antara dia dibunuh sendiri. Jadi 4 di antaranya dibunuh sendiri. Jadi 9 orang ini bukan murni dia sendiri dibunuh ya. Jadi mungkin masih hitungan gengnya. Masih ada kelompoknya, dia membuat kelompok baru. Dan pada tanggal 14 Juli 1881 si Sheriff Garrett yang ditugaskan untuk mencari si The Kid ini, dia pergi ke peternakan Peter Maxwell. Jadi Peter Maxwell ini dia ada punya peternakan, terus si Sheriff Garrett ini cari-cari The Kid kan. Jadi Ya mungkin karena dari pihak sheriff juga dia udah mulai mencium-mencium di mana lokasi si Billy The Kid ini, karena beberapa lama udah menghilang gitu. Udah mulai kedeteksi gitu lah. Tapi sialnya The Kid ini tidak lama berselang Kid mendatangi rumah Maxwell. Jadi dia lagi dicari-cari di tempat Peter Maxwell. Pas-pas banget dia ke rumah si Maxwell nih. Dia kesana tuh untuk minta daging buat makan malam gitu. Karena udah beberapa lama di situ dia sudah beradaptasi, dan dia juga ke rumah kawan-kawan si gitu lah Maxwell ya. buat meminta daging lah untuk dimakan. Tapi si The Kid ini dia menyadari kalau ada sheriff di situ. Akhirnya si Kid mengambil pistolnya, mundur ke pintu, berteriak siapa itu. Jadi dia kayak nantangin mungkin kali ya. Terus saat dia memasuki kamar tidur Maxwell, jadi kayak udah saking kenal jadi langsung main masuk kamar aja nggak apa-apa kali. Dia melihat garis bayangan Garrett dan sekali lagi bertanya siapa itu. Lalu setelah mengenali suara Kid, Sheriff Garrett menarik pistolnya, 6 shooternya dan menembak 2 putaran ke arahnya. Jadi ditembak 2 kali gitu ke Ya, arah dia. karena mungkin dari pencahayaannya juga itu lagi gelap-gelapnya, dan dia asal nembak 2. ya dia udah mengenal suaranya si Billy The Kid, langsung dia asal tembak gitu ya. Dan 1 peluru menghantam remaja 21 tahun itu tepat dekat hatinya dan membunuhnya seketika. Jadi dari itu tembakan itu satunya kebetulan kena langsung ke hatinya gitu. Dan akhirnya pun dia meninggal di umur yang masih muda 21 tahun. Jadi kira-kira itu aja materi yang kita bawa. Ya, itu kisah dari si Billy The Kid, remaja 21 tahun yang mempunyai gelar penembak jitu, akan tetapi digunakan dia hal negatif untuk membunuh orang dan juga membunuh pihak berwajib. Sebenarnya dia cukup bertalenta untuk ini ya. Iya, sebenarnya dia punya bakat menjadi penembak jitu, mungkin dia bisa masuk ke polisian atau jadi sheriff gitu pada zamannya gitu. Sayangnya dia salah gunakan, tapi pakai. walaupun mungkin karena pengaruh lingkungan juga, oleh karena itu pengaruh lingkungan di sekitar kita juga itu sangat mempengaruhi kita akan jadi apa dan kita berbuat apa. Walaupun kita mungkin tinggal di lingkungan yang cukup negatif atau bagaimana, sebenarnya kita bisa juga menyaring gitu ya. Iya. Jadi kita saring-saring aja gitu, walaupun kita negatif, kita saring aja mungkin positifnya apa yang bisa kita ambil gitu. Cuman mungkin kebanyakan Ya karena terbawa suasana mungkin. Ya, terbawa karena kebawa suasana juga kebanyakan juga jadi penjahat kayak gitu. Nah, ini sekian dari video kita yang kedua, Billy The Kid. Jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa subscribe, komen, dan like. Dan juga share ke teman-teman kalian. Ya, kalian juga bisa memberikan komentar kepada kami cerita Cerita apa lagi selanjutnya yang akan kami bawakan. Iya, kita mau bawa apa lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih.